Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kepada saya Salmanka, mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan membahas mengenai menjaga rahasia komunikasi dan juga menyampaikan hadis-hadis terkait menjaga rahasia serta dan contoh penerapan menjaga rahasia dalam dunia penyiaran. Pembahasan pertama itu pengertian rahasia. Rahasia adalah informasi atau fakta yang disembunyikan atau tidak boleh diketahui oleh orang lain, kecuali pihak yang berhak atau wewenang yang mengetahui. Menjaga rahasia berarti menjaga informasi tersebut agar tidak bocor atau tersebar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Rahasia berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti rahasia pribadi, rahasia perusahaan, bahkan rahasia negara, dan juga rahasia profesi. Menjaga rahasia adalah salah satu aspek penting dalam komunikasi yang menunjukkan integritas, kepercayaan, dan tanggung jawab seseorang dalam Islam. Dalam Islam, menjaga rahasia bukan hanya tentang menghindari pengungkapan informasi pribadi atau sensitif, tetapi juga tentang menjaga amanah dan menjaga kehormatan orang lain. Pembahasan selanjutnya, pentingnya menjaga rahasia dalam komunikasi. Menjaga rahasia adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi yang seharusnya tidak disebarluaskan. Ini penting untuk, pertama, membangun kepercayaan. Ketika seseorang tahu bahwa rahasianya aman bersama kita, tingkat percayanya mereka pasti meningkat. Yang kedua, menghindari konflik ada informasi yang bocor dapat menyebabkan salah paham dan konflik antar individu maupun kelompok. Yang ketiga, menjaga reputasi baik pribadi maupun organisasi. Menjaga rahasia membantu dalam mempertahankan reputasi yang baik. Yang keempat, melindungi privasi. Informasi pribadi dan sensitif harus dilindungi untuk menghormati privasi individu. Pembahasan selanjutnya itu hadis-hadis yang terkait menjaga rahasia. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bunyinya, "Waman satara muslima satarallahu fid dunya wal akhir." Artinya, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga aib dan rahasia orang lain sebagai bentuk solidaritas dalam kasih sayang dan masyarakat. Menutup aib seseorang adalah cara menjaga kehormatannya yang pada gilirannya akan mendatangkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ini mengajarkan untuk saling melindungi dan tidak menyebarkan keburukan yang dapat merusak reputasi seseorang. Hadis yang kedua, hadis riwayat Abu Daud yang bunyinya, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza had dasar razulan bil haziri summa tafatal fahiya amanat." Artinya, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain atau sambil menoleh ke kiri dan ke kanan karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga. Hadis ini menunjukkan bahwa jika seseorang menunjukkan tanda-tanda bahwa percakapan tersebut bersifat pribadi, misalnya dengan menoleh untuk memastikan tidak ada orang lain yang mendengarnya, maka percakapan tersebut harus dijaga kerahasiaannya. Ini menekankan bahwa penghormatan privasi dan kepercayaan orang lain adalah tanggung jawab setiap individu. Pembahasan selanjutnya itu adalah contoh penerapan menjaga rahasia dalam dunia penyiaran. Yang pertama, etika jurnalis. Dalam jurnalis, menjaga rahasia adalah prinsip dasar. Informasi yang bersifat pribadi atau sensitif harus dijaga kerahasiaannya, kecuali ada alasan kuat atau etis untuk mengungkapkannya. Contoh, seorang jurnalis yang mendapat informasi dari narasumber ketika wawancara, narasumber tersebut tidak ingin diungkapkan identitasnya. Ia harus menjaga kerahasiaan sumber tersebut demi melindungi keamanannya dan integritas informasi yang diperoleh. Yang kedua, penyiaran informasi media. Sebagai penyiaran informasi media harus mempertimbangkan kerahasiaan pasien. Hal
hanya informasi yang relevan yang dapat yang disampaikan dan tidak melanggar privasi pasien yang boleh disiarkan. Contohnya, dalam berita kesehatan, identitas pasien atau detail pribadi yang lainnya tidak boleh disiarkan tanpa persetujuan pasien tersebut. Yang ketiga, penyiaran konten yang sensitif. Penyiaran harus berhati-hati dalam menyebarkan konten sensitif seperti isu-isu kekerasan, pelecehan, dan konflik. Penyiaran harus dilakukan dengan cara yang tidak memperburuk situasi atau menimbulkan trauma tambahan bagi korban. Contohnya dalam kasus kekerasan domestik, identitas korban harus dilindungi dan konten harus disampaikan dengan penuh empati dan sensitivitas. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kita ini adalah menjaga rahasia dalam komunikasi adalah tanggung jawab moral dan etis yang sangat penting dalam Islam dan dalam konteks penyiaran. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan dalam hadis, kita dapat membangun kepercayaan dan menjaga kehormatan serta martabat orang lain. Dalam dunia penyiaran, prinsip ini membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dengan benar, bertanggung jawab, dan etis, serta membantu menjaga kredibilitas media dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Baiklah teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai menjaga rahasia dalam komunikasi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada teman-teman semua dan menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua, terutama untuk mahasiswa dan pelajar, khususnya untuk mata kuliah hadis tematik dakwah dan komunikasi. Saya ucapkan terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.